Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya baik? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya, untuk memulai kelas hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Apakah di sini ada yang bisa memimpin doa? Baik, Rian. Silahkan untuk memimpin doa. Ya, terima kasih Rian telah memimpin doa pada hari ini. Sebelumnya, apakah suara ibu terdengar? Baik, terima kasih. Sebelum kelas dimulai, untuk yang belum on cam, segera on cam ya. Dan untuk ketua kelas, untuk mengingatkan teman-temannya untuk segera gabung join Zoom dan untuk on cam kameranya. Baik, untuk absen sudah Ibu share di room chat Zoom ya. Dapat kalian isi sampai dengan Zoom ini berakhir. Nah, sebelumnya pada minggu lalu kita baru perkenalan ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang fasilitas dan lingkungan kantor. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen materinya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang pengertian fasilitas kantor, pengadaan fasilitas kantor, jenis dan contoh fasilitas kantor, pemeliharaan fasilitas kantor, lingkungan kantor, dan ergonomi dan penataan fasilitas kantor. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu fasilitas? Jika ada yang tahu, boleh langsung raise hand dan kemukakan pendapatnya ya. Baik, Sarah, silahkan. Ya, betul Sarah. Terima kasih Sarah. Kemudian ada yang lain? Ya, Rio, silahkan. Iya, betul. Terima kasih Rio. Nah, seperti yang teman-teman kalian kemukakan ya, fasilitas yaitu segala sesuatu yang dapat mendukung dan memudahkan kita untuk melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk memahami lebih dalam, kita bahas apa itu fasilitas kantor. Fasilitas kantor adalah segala sesuatu yang dapat membantu, memudahkan pekerjaan, tugas, pelaksanaan fungsi, dan alat untuk membedakan program lembaga yang satu dengan pesaing yang lainnya. Dengan kata lain, fasilitas kantor juga bisa diartikan sebagai sarana pendukung dalam aktivitas perusahaan berbentuk fisik dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, memiliki jangka waktu kegunaan yang relatif permanen, dan memberikan manfaat untuk masa yang akan datang. Fasilitas kantor yang digunakan oleh setiap perusahaan tentunya bermacam-macam bentuk, jenis, dan manfaatnya. Fasilitas kantor ini mencakup atau meliputi sarana dan prasarana kantor. Nah, di sini ada karakteristik fasilitas kantor yang mencakup sarana dan prasarana pendukung dalam proses aktivitas perubahan atau organisasi. Nah, ada dua karakteristiknya, yaitu yang pertama mempunyai bentuk fisik. Fasilitas kantor mempunyai bentuk fisik yang digunakan secara aktif dalam kegiatan normal perusahaan atau organisasi yang mempunyai jangka waktu kegunaannya relatif permanen atau lebih dari 1 tahun. Nah, karakteristik yang kedua yaitu memberikan manfaat di masa yang akan datang. Fasilitas kantor memberikan manfaat serta mengerjakan hasil atau dampak yang baru akan diketahui pada masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada pengadaan fasilitas kantor. Apa itu yang dimaksud dengan pengadaan? Pengadaan adalah kegiatan penyediaan semua keperluan barang, benda, jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Jadi, pengadaan fasilitas kantor berarti kegiatan menyediakan
barang-barang fasilitas kantor yang digunakan untuk keperluan pekerjaan kantor dan penyelesaian pekerjaan tersebut. Nah, untuk pengadaan fasilitas kantor ini dalam lingkup kantor atau organisasi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemudian ada jenis-jenis dan contoh dari fasilitas kantor. Fasilitas kantor pada setiap perusahaan akan berbeda dalam bentuk dan jenisnya, tergantung pada jenis usaha dan besar kecilnya perusahaan tersebut. Nah, di sini jenis-jenisnya yaitu ada dua, ada sarana dan prasarana. Sarana kantor yaitu yang mencakup semua fasilitas kantor yang berkaitan dengan perbekalan kantor. Semua fasilitas atau barang-barang yang ada di dalam kantor, baik secara langsung maupun tidak langsung, digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan kantor sehingga menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Perbekalan kantor terdiri dari 5 macam, yaitu sebagai berikut. Nah, ada perabot kantor atau office furniture. Perabot kantor yaitu segala macam barang atau benda kantor yang berfungsi sebagai penunjang terhadap pekerjaan kantor, yang berkaitan dengan tulis-menulis dan penyimpanan hasil kerja kantor, seperti meja, kursi, sofa, rak, meja permainan, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada peralatan atau perlengkapan kantor, yaitu barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan di kantor, seperti kertas, amplop, pita, mesin, dan lain-lain. Nah, peralatan atau perlengkapan kantor ini ada yang bersifat barang yang habis pakai dan barang yang tidak habis pakai. Barang yang habis pakai itu contohnya seperti kertas, amplop, tinta, dan lain-lain. Nah, yang barang yang tidak habis pakai yaitu contohnya seperti penggaris, gunting, dan sebagainya yang bisa dipakai lagi selanjutnya. Dapat dimengerti, teman-teman? Ya, kita lanjut ya. Kemudian ada mesin-mesin kantor, yaitu segala macam mesin kantor yang digunakan untuk memproses pekerjaan kantor, seperti mesin komputer, laptop, mesin stensil, mesin fotokopi, printer, dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat, ada pesawat kantor, yaitu mesin kantor yang digunakan untuk mengadakan komunikasi baik di lingkungan sendiri maupun dengan pihak luar, seperti intercom, telepon, smartphone, tablet, internet. Nah, itu termasuk pesawat kantor yang bisa menghubungkan kantor kita dengan kantor lainnya atau kantor satu dengan kantor yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir dalam sarana itu ada interior kantor atau office ornament. Nah, interior kantor ini yaitu semua jenis barang atau fasilitas yang berfungsi untuk menghias ruangan kantor, sehingga kantor tersebut atau ruangan tersebut rapi dan serasi, seperti adanya lampu, vas bunga, ada yang seperti gambar-gambar atau lukisan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada prasarana kantor. Sebelumnya, apakah sudah dipahami apa itu sarana kantor? Baik, apabila sudah dipahami, kita lanjut ya. Ada prasarana kantor. Nah, prasarana kantor yaitu fasilitas kantor yang mencakup segala sesuatu yang bersifat statis dan tidak habis pakai, yang dapat mendukung bagi operasional kerja, seperti bangunan, halaman, taman, tempat parkir, dan lain-lain. Nah, itu tuh bersifat permanen ya. Nah, selanjutnya prasarana kantor ini dibangun untuk yang pertama ada penambahan nilai estetis. Nah, seperti taman, gedung, dan fasilitas umum lainnya. Nah, itu tuh harus ditata rapi dengan pewarnaan yang menarik, yang sejuk, agar dapat
meningkatkan nilai keindahan atau estetis di setiap perusahaan, dan menjadi daya tarik bagi yang memandang. Kemudian yang kedua ada penambahan citra perusahaan di mata kolega dan lingkungan sekitar. Nah, ketika ada pihak internal seperti pemilik saham, serta pihak eksternal seperti kolega atau pemerintah, melihat bangunan perusahaan kita yang indah, maka citra perusahaan kita dengan sendirinya akan meningkat. Kemudian yang ketiga ada tolak ukur kualitas perusahaan atas lingkungan sosial. Nah, suatu perusahaan yang dibangun dengan optimal harus peduli dengan kebersihan dalam dan lingkungannya, seperti penanganan global warming melalui pengadaan taman yang rindang dan indah. Nah, sehingga terhindar dari polusi udara atau adanya penyakit ya. Nah, kemudian yang keempat ada perwujudan prestasi perusahaan. Perusahaan terhadap prasarana kantor, maka lingkungan internal maupun eksternal akan memberikan penghargaan atau pujian atas prestasi kepada kantor dengan sendirinya. Nah, dengan prasarana yang baik, maka akan meningkatkan prestasi kantor tersebut. Kemudian, yang terakhir ada peningkatan wujud apresiasi seni. Dengan adanya prasarana kantor, pembuatan desain taman, gedung yang indah, serta pewarnaan, style, dan variasinya dapat menggambarkan bahwa perusahaan tersebut memiliki apresiasi seni yang patut dibanggakan. Nah, dapat dipahami teman-teman apakah itu prasarana kantor? Ya, baik, kita lanjut ya. Kemudian ada pemeliharaan fasilitas kantor. Nah, apa sih pemeliharaan fasilitas kantor itu? Nah, pemeliharaan fasilitas kantor yaitu suatu kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian atau pengganti yang diperlukan agar terdapat suatu keadaan operasi yang memuaskan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, bagi perusahaan, kegiatan pemeliharaan ini sudah menjadi dui fungsi, yaitu pelaksanaan dan kesadaran untuk melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas-fasilitas produksi. Nah, tujuan diadakannya pemeliharaan ini yaitu yang pertama, memungkinkan terciptanya jumlah produk melalui operasi fasilitas secara tepat. Yang kedua, memaksimalkan umur ekonomis peralatan atau fasilitas produksi. Yang ketiga, memaksimalkan kapasitas produksi dan peralatan. Yang keempat, memaksimalkan frekuensi kerusakan dan kegagalan proses operasi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menjaga keamanan dan peralatan. Nah, diadakannya pemeliharaan ini juga dapat menjaga alat-alat kantor kita agar dapat digunakan dengan layak di saat kita memerlukannya, dan apabila tidak digunakan dapat terjaga ya. Nah, dapat dipahami teman-teman? Baik, kita lanjut ke lingkungan kantor. Nah, apa sih itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kantor itu mencakup lingkungan fisik kantor dan lingkungan sosial kantor. Nah, apakah ada yang tahu apa itu lingkungan fisik kantor? Baik, Windy, silahkan. Ya, betul. Lingkungan fisik kantor yaitu adalah segala sesuatu yang secara fisik berada di dalam lingkungan kantor. Selanjutnya, apakah ada yang tahu apa itu lingkungan sosial kantor? Baik, silahkan. Iya, betul. Lingkungan sosial kantor adalah lingkungan yang menunjukkan kepada hubungan antar orang yang terlibat dalam kantor. Nah, dalam lingkungan kantor ini dapat dibedakan berbagai macam. Ada komunikasi formal, komunikasi informal, komunikasi internal, komunikasi eksternal, komunikasi vertikal, dan komunikasi horizontal. Nah,
Hal tersebut termasuk dalam lingkungan sosial kantor. Dapat dipahami? Nah, baik. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, mungkin semuanya sudah mengerti ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Nah, jika tidak ada, selanjutnya Ibu sudah memasukkan materinya ya dalam Google Classroom. Kemudian, sebagai evaluasi, kalian dapat membentuk kelompok yang terdiri dari 5 kelompok. Cukup ya, 5 kelompok. Nah, untuk soalnya, sudah Ibu masukkan juga di Google Classroom, dan kalian bisa langsung mengerjakannya secara berkelompok. Apabila sudah selesai mengerjakan, jangan lupa untuk mengupload tugasnya melalui Google Classroom juga ya. Baik teman-teman, untuk kelas hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih yang telah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.